Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mata kuliah dari etika dan profesi. Sebelum presentasi dimulai, saya akan menyebutkan nama anggota-anggota yang terdahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Rahadani Ridho Pratama dengan NPM 2019 4350 1007. Yang kedua ada Nia Romiani dengan NPM 2019 4350 1014. Yang ketiga ada Mia Rohmiana dengan NPM 2019 4350 1017. Yang terakhir adalah Ardias Rizky Febriansah dengan NPM 2019 4350 1067. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Rohmiani, NPM 2019 4350 1014. Di sini saya akan menjelaskan tentang kategori gambling. Pengertian gambling. Gambling disebut juga perjudian atau taruhan dari uang atau suatu dari bahan nilai pada sebuah peristiwa dengan hasil yang tidak pasti dengan tujuan utama untuk memenangkan uang tambahan atau barang materi. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang atau sesuatu yang berharga, di mana pemegang memperoleh uang dari yang kalah. Perjudian atau gambling dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko, dan resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Sementara Robert Carson dan James Butcher 1992 dalam buku Abnormal Psikologi dan Modern Life mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki hasil tinggi dalam suatu komunitas. Karakteristik gambling. Gambling merupakan kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet dan memiliki karakteristik perjudian, yang mana bisa menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan komunitas gambling. Para pelaku jenis ini biasanya digambarkan dalam bentuk orang-orang dari kelas menengah ke atas yang berpenghasilan besar. Ruang lingkup dari kejahatan jenis ini adalah bersifat global. Gambling seringkali dilakukan secara transnasional, melintasi batas antar negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Jenis-jenis gambling. Yang pertama ada kasino online, poker online, mobile gambling, dan judi bola online. Selanjutnya ada faktor terjadinya gambling. Yang pertama faktor sosial dan ekonomi, yang kedua faktor situasional, yang ketiga faktor belajar, yang keempat faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, dan yang kelima adalah faktor terhadap keterampilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Romiana dengan NPM 2019 4350 1017. Di sini saya akan menjelaskan tentang carding. Carding adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain, sehingga dapat merugikan orang tersebut baik material maupun non-material. Carder adalah sebutan yang digunakan untuk menamakan para pelaku kejahatan carding. Menurut IFFC atau Internet Fraud Complaint Center, salah satu unit dari FBI, carding adalah penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit atau kartu debit fraudulently untuk memperoleh uang atau properti, di mana kartu kredit atau nomor kartu kredit dapat dicuri dari situs web yang tidak aman atau dapat diperoleh dalam pencurian identitas SKIM. Contoh kasus carding yang pertama adalah kasus terbaru kejahatan carding pada bulan Maret 2013 yang lalu. Sejumlah data nasabah kartu kredit maupun debit dari berbagai bank dicuri saat bertransaksi di gerai The Body Shop Indonesia. Sumber Tempo mengatakan data curian tersebut digunakan untuk membuat kartu duplikat yang ditransaksikan di Meksiko dan Amerika Serikat. Data yang dicuri berasal dari berbagai bank, diantaranya Bank Mandiri dan Bank BCA. Menurut Direktur Mikro and Retail Banking Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin, beliau berkata pihaknya menemukan puluhan nasabah kartu kredit dan debit yang datanya dicuri. Adapun transaksi yang dilakukan dengan data curian ini ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Kejahatan kartu kredit terendus saat Bank Mandiri menemukan adanya transaksi mencurigakan.
Kartu yang biasanya digunakan di Indonesia tiba-tiba dipakai untuk bertransaksi di Meksiko dan Amerika, kata Budi. Setelah dilakukan pengecekan terhadap nasabah, ternyata kartu-kartu itu tidak pernah digunakan di sana. Contoh kasus carding yang kedua. Pada April 2010, aparat Satuan Fiskal Moneter dan Devisa dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap kawanan pemalsu kartu kredit. Dari kawanan ini, polisi berhasil menyita 266 kartu kredit palsu lokal dan internasional dengan total nilai 2,5 miliar. Kawanan ini memiliki mesin khusus untuk mencetak kartu kredit palsu sendiri di sebuah rumah di Jalan Kartini, Mangga Besar, Jakarta Pusat. Pemalsuan kartu kredit dilakukan dengan menggandakan data kartu kredit milik orang lain. Data tersebut kemudian dimasukkan dalam kartu kredit palsu. Penangkapan kawanan pemalsu kartu kredit ini bermula dari laporan seorang kasir di salah satu pusat perbelanjaan di Blok M yang curiga terhadap seorang pembeli yang menggunakan kartu kredit mereka yang bentuknya tidak seperti kartu kredit asli. Sekian penjelasan carding dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardies Rizky Febiansa, NPM 2019 4350 1067. Baik, saya akan membacakan penjelasan data forgery. Pengertian data forgery adalah data pemalsuan atau dalam dunia cybercrime data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi tanda kutip salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web. Contoh kasus data forgery yang pertama, modus kriminalitas di dunia maya. Salah satu bentuknya yang wajib diwaspadai adalah pencurian data-data akun penting Anda. Pelaku biasanya adalah seorang hacker dengan cara menjebak orang lain untuk tidak sadar bersedia memberikan data-data akunnya. Modus yang digunakan adalah mengirimkan sebuah email phishing, yaitu pengiriman email yang bertujuan untuk mencuri data-data rahasia tentang akun kita. Email seperti ini harus kita waspadai. Caranya adalah dengan tidak mengindahkan dan menuruti perintah-perintah si hacker tersebut. Selanjutnya, Anda lakukan blokir alamat email dari si pengirim email phishing tersebut. Contoh kasus data forgery yang kedua, kejahatan kartu kredit yang dilakukan lewat transaksi online di Yogyakarta. Polda di Yogyakarta menangkap 5 karder dan mengamankan barang bukti bernilai puluhan juta yang didapat dari merchant luar negeri. Begitu juga dengan cara yang dilakukan mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung. Boy alias Sam, para karder beberapa waktu lalu juga menyadap data kartu kredit dari 2 outlet pusat pembelanjaan yang cukup terkenal. Akibatnya, banyak laporan pemegang kartu kredit yang mendapatkan tagihan terhadap transaksi yang tidak pernah dilakukannya. Modus kejahatan ini adalah penyalahgunaan kartu kredit oleh orang yang tidak berhak. Saya akan mempresentasikan tentang company profil dari startup aplikasi edukasi Genius Education. Yang pertama, Genius Education adalah perusahaan pendidikan berbasis teknologi asal Indonesia. Pada tahun 2004, pendiri Genius, Sabda PS dan Med di Sartam mempromosikan
belajar jenius dari menerapkan di beberapa bimbel di Jakarta. Jenius kini menyediakan layanan akses pendidikan yang disajikan secara online melalui website dan aplikasi. Hingga Desember 2020, Jenius memiliki lebih dari 16 juta pengguna. Jenius bercita-cita mencetak generasi Indonesia yang memahami ilmu pengetahuan dan cinta belajar ketimbang menjadi generasi penghafal. Visi dari Jenius Education adalah membantu menciptakan Indonesia yang cerdas dan cerah dari apapun. Yang kedua, misi dari Jenius Education adalah to spark the love of learning in everyone, everywhere to question everything. Tujuan dari Jenius Education adalah Jenius berdiri berbagai bentuk revolusi pendidikan di Indonesia dengan mengedepankan cara berpikir kritis, logis, rasional, dan pengetahuan sains yang terintegrasi terhadap semua pelajar di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Selesai, sekian dan terima kasih. Apabila saya dan kelompok kami salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.